dalam hitungan detik ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Yang mendengar suara aku boleh lambaikan tangan. Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat datang di Power Anchors guys. Jadi first of all, aku mau mengucapkan selamat buat kalian semua. Kalian adalah 20 orang pertama yang terpilih. Mungkin ada yang penasaran juga terpilihnya karena apa. Mungkin sebelum kita ceritain ada yang mau ngaku nyogok kita supaya terpilih. Enggak ya. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak. Kenapa kalian bisa terpilih menjadi batch yang pertama. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalin diri dulu ya, Sir. Oke. Ya, Sir dulu deh, kenalan deh. Habis itu baru aku. Silakan, Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya jelas ya, Van ya? Nggak usah ngomong, oke aja. Gitu. Sejelas masa depan lu, Bro. Oh iya, pastinya. Dan sejelas masa depan dari 20 teman-teman yang udah join di sini. Amin. Thank you banget teman-teman udah gabung di sini. Luar biasa sekali. Perkenalkan, nama saya Yasir Neneama. Sekarang kerjaan saya menjadi seorang jurnalis dan juga news presenter. Bahasa kerennya sih news anchor di Kompas TV. Begitu. Nah, harapannya dengan adanya Power Anchor ini kita bisa sama-sama belajar begitu. Kenapa akhirnya saya dan juga Ivan ini membuat sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang public speaking. Harapannya di sini kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita sama-sama menggali potensi diri kita untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita dengan cara memiliki public speaking yang baik dan benar. Seperti itu. Karena gue percaya semua orang itu memiliki kemampuan yang ada, semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam public speaking. Nah, ini yang nanti akan kita gali. Seperti saya dulu public speaking-nya jelek banget, karena dari timur. Kalau teman-teman punya teman-teman dari Indonesia Timur, ini juga ada Kak Dion di sini, ada Kak Solan di sini. Kita tuh orang-orang Indonesia Timur tuh memiliki sebuah problem yang agak sulit menghilangkan dialek dan juga agak-agak kurang pede begitu tampil di depan umum. Tapi semua itu terpatahkan loh. Dengan belajar yang giat, dengan latihan yang tekun, dan kita mau belajar, semua itu terpatahkan dan kita bisa melakukan sharing dengan teman-teman semuanya di sini, dengan Ivan di sini, harapannya kita sama-sama bisa saling belajar. Begitu. Nah, kenapa akhirnya kita memilih teman-teman yang ada di sini, 20 orang yang ada di sini, karena kita melihat dari background-nya yang berbeda-beda. Keinginannya untuk maju bareng-bareng begitu dari daerah yang berbeda-beda. Harapannya meskipun kita dari profesi yang berbeda-beda, kemudian dari latar belakang pendidikan, latar belakang asal yang berbeda-beda, tapi kita di sini bisa sama-sama membangun. Kenapa saya menggunakan kata sama-sama membangun? Karena di sini harapannya ke depannya Power Anchor ini tidak hanya menjadi sebuah komunitas saya dan Ivan aja, tapi kita semua yang ada di sini itu bisa bergabung di sini, bisa sama-sama ngajak orang-orang di sekitar kita untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Apa itu kebaikan yang pengen kita ajak? Yaitu ayo, lu tuh punya potensi loh, lu tuh bisa ngomong. Nah, ayo sama-sama kita gali di sini. Itu dulu Van dari gue Van. Oke, thank you bro. Jadi bener ya, kalau ngomong cuma kita berdua itu namanya bukan komunitas, namanya kerja kelompok bro. Kalau komunitas pasti harus lebih banyak. Alright teman-teman, nanti aku akan panggil nama teman-teman satu persatu, cuma ntar aja. Jadi aku akan perkenalkan kalian satu persatu seiring dengan memanggil waktu kalian menjawab challenge. Gitu. Jadi aku sekarang cukup melihat muka-muka ganteng dan cantik kalian dulu. Oke. Teman-teman, sebelum masuk lebih lanjut tentang apa yang kita mau sharingkan secara singkat pada hari ini karena kalian adalah batch pertama, aku merasa punya kewajiban untuk bercerita dikit. Kenapa namanya Power Anchors? Ada yang pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sih namanya Power Anchors? Ih, plagiat Power Rangers nih gitu ya. Apalagi logonya mirip gitu. Ada yang sadar nggak? Sekilas. Sadar ya? Sekilas ya. Sekilas. Kalau misalnya sadar ketahuan umur, kita seangkatan berarti waktu kecil sama Power Rangers. Oke. Sebenarnya gini, apa arti dari Power Anchors?
Aku berharap ini jadi satu bekal buat teman-teman semua, karena kalian ini istilahnya adalah jemaat mula-mulanya nih. Kalian ini penghuni pertamanya dari Power Anchors, dan aku berharap ini jadi satu bekal pemahaman yang kita bisa pegang sama-sama. Sekarang gini teman-teman, power. Ini di sini banyak guru ya, yang udah sangat berpengalaman. Ada Kak Sari, senior saya, sebuah kehormatan Kak. Jadi kalau ngomongin power, sebenarnya kita ngomongin energi. Energi ya. Kita dulu pasti pernah belajar lah, energi itu nggak pernah bisa dimusnahkan, tapi energi itu bisa diteruskan dan bahkan bisa berubah bentuk. Itu kan definisi dari energi ya. Sifat dari energi maksud aku. Nah, aku percaya dalam berkomunikasi itu bukan sekedar kita mau menyampaikan informasi. Karena kalau misalkan ngomongin menyampaikan informasi, semua orang bisa lakukan hal itu. Even bayi aja nangis, oh itu bentuk komunikasi. Tapi aku percaya kalian udah ngumpul di sini itu karena ada hal jauh lebih dalam daripada itu. Aku percaya kalau komunikasi itu bukan sekedar untuk menyampaikan info, tapi bisa menggerakkan seseorang. Kita nggak akan percaya sebuah kata-kata kita, kalimat kita, ucapan kita, or even kita nggak berucap, kita senyum aja, itu bisa bikin seseorang tuh happy satu hari. Contoh lah, kalian di lift, terus udah gitu, kalian mau masuk, pas satu liftnya kebuka, kalian lihat ada seorang cewek cantik misalkan. Kita lagi bete itu hari itu, entah ribut dimarahin orang tua atau lain sebagainya kan. Tuh cewek senyumin kita. Terus tiba-tiba bisa jadi senyuman dia itu mengalihkan duniamu gitu loh. Membuat kita tuh jadi lebih happy. Itu artinya apa? Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi bisa mengubahkan seseorang. Nah, itu dia power. Kita ngomongin tentang energi gitu loh. Aku percaya setiap kita punya fire-nya. Api itu kan energi ya. Dan api itu nggak pernah memilih kepada siapa dia mau berbagi energinya. Tapi once api itu udah nyala di hidup kita, di sekeliling kita itu pasti berasa hitnya. Nah itu yang akan dibahas sama Yasir banyak hari ini mungkin. Dan kenapa namanya anchor? Anchor itu kan jangkar ya. Kalau aku nggak salah, aku kurang paham juga bahasa Inggris, tapi semoga aku nggak salah. Anchor itu, sekalian kita pamer baju dikit. Nah, ini adalah anchor, jangkar. Jangkar itu biasanya nempel di kapal. Dan jangkar nggak mungkin ditaruh itu di permukaan laut. Dia pasti akan, apa ya bilangnya, tenggelam ya. Sampai ke dasar, habis itu dia akan nge-tight, apa istilah bahasa Indonesianya ya, menahan supaya kapal itu firm, nggak kemana-mana lagi. Dan aku percaya gini teman-teman, kenapa namanya Power Anchors pada akhirnya? Sesuatu yang kita ucapkan, yang berasal dari fire kita, itu aku berharap nyampe ke hati orang itu, firm di situ, dan pada akhirnya orang yang mendengar tuh sadar, nggak goyah lagi kalau hidup dia tuh berharga, dan hidup dia tuh bisa jadi sesuatu buat orang lain. Dan aku percaya komunikasi yang mau kita sharing sama-sama, itu goalnya tuh kayak gitu. Bukan cuma untuk menyampaikan informasi, tapi bagaimana pada akhirnya ketika emang kita menjadi seorang guru, kita bukan hanya kasih tahu rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, tapi pada akhirnya murid itu bisa menjadi sesuatu. Itu harapan kita. Karena kalau misalnya sebagai guru, apa artinya nilai 100? Yang kita harapkan adalah sebenarnya future mereka kan. 100 itu ya udah selama sekolah. Tapi pada akhirnya kan esensi pendidikan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi apa. Dan kita berharap ada hal yang bisa kita invest di hidup mereka. Jadi gitu. Kenapa namanya Power Anchors? Dan kenapa hashtag kita menjangkar sanubari? Ini mungkin Kak Aurora sadar nih ya, itu ilmu-ilmu saya belajar S2 dulu. Kan dulu di kampus disuruh bikin-bikin begituan. Jadi itu dia, Power Anchors, kita mau ngomong sesuatu yang dari fire kita. Yang kita, istilahnya Tuhan titip di hidup kita tuh, passion kita apa. Karena aku percaya kalau kita ngomong dari fire kita, sekelilingnya tuh pasti berasa hitnya gitu loh. Yang pada akhirnya kita harapkan omongan kita itu bisa benar-benar menjangkar sanubari, touch hatinya dia, touch hidupnya dia. Dan akhirnya dialah jadi power anchor selanjutnya.
Gitu. Oke, itu mungkin sekilas tentang Power Anchor dari aku. Aku berharap seiring waktu kalian menjadi bagian dalam komunitas itu bisa semakin kenal lah gitu. Dan mungkin mengenai teknisnya, Yasir, silakan diteruskan, bro. Apa yang mau Anda sharingkan hari ini? Bro Ivan, ada beberapa yang baru join, minta tolong di-confirm di Zoom-nya. Ini yang terlambat, kita setrap atau gimana nih? Alright. Oh iya, mungkin aku belum perkenalin diri tadi ya. Ya, nama saya Ivan Lee. Maaf kenalin diri ya belakangan. Bukannya so terkenal, cuma lupa ya. Jangan selalu so terkenal gitu. Saya mungkin dikenal sebagai pembawa acara infotainment. Jangan bilang gosip please, kurang inspiratif. Aku lebih suka dibilang sebagai pembawa berita seputar selebriti yang kita bawakan dengan cara lebih menyenangkan. Ya, kita nggak ngelibah, kita nggak gosip kok. Biar lebih positif gitu loh. Oke, Asir, silakan. Percaya. Oke, jadi memang kalau kita teman-teman lihat nih karakter saya dan Ivan ini memang dua hal yang berbeda begitu. Karena Ivan sendiri lebih ke entertainment dan saya lebih kepada hard news gitu, soft news dan juga hard news. Dari segi Ivan itu merepresentasikan bagian barat, saya merepresentasikan bagian timur gitu kan. Pokoknya banyak hal-hal yang berbeda tapi diharapannya kita bisa collab. Nah, ini yang pengen sama-sama kita bangun di sini bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Ada 20 orang di sini yang menjadi batch pertama. Kita tuh berasal dari berbagai karakter, berbagai latar belakang, berbagai latar belakang pendidikan dan juga daerah, tapi harapannya kita bisa satu kesatuan di sini, bisa bersinergi. Ini yang pengen saya sharing terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi untuk memanfaatkan potensi kita ini agar kita bisa menggunakan kemampuan public speaking kita yang baik dan benar. Nah, kalau kita berbicara soal public speaking, tentu banyak banget nih teori yang teman-teman dapatkan lewat Google gitu kan. Teman-teman searching aja di Google gitu kan. Cara public speaking yang baik dan benar. Itu akan keluar tuh tips-tipsnya. Banyak banget kan. Nah, tapi persoalannya adalah apakah tips-tips ataupun apapun yang teman-teman dapatkan di Google itu tuh sudah sesuai sama diri kita? Cocok nggak kalau kita terapkan dalam kehidupan kita? Cocok nggak kita terapkan dalam diri kita? Nah, tentu saja tidak begitu. Nah, kenapa akhirnya kami hanya memilih 20 orang pertama? Karena di sini harapannya 20 orang ini kita akan gali potensinya satu-satu. Semua orang tuh punya potensi. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan potensi itu untuk bisa dijadikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Public speaking. Itu kita pahami dulu bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam teori public speaking, sebenarnya sederhananya adalah bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang agar informasi itu sampai ke orang tersebut. Sesederhana itu. Kalau kita ngomong soal public speaking, teori saya sebagai komunikan atau saya sebagai narasumber menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum dan mereka itu nyampe informasi yang saya sampaikan itu sampai ke mereka. Sesederhana itu. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita menyampaikan informasi itu? Catat yang pertama itu. Yang kedua, apa materi yang kita sampaikan kepada mereka? Itu yang kedua. Bagaimana, apa materinya? Ketiga, kita punya modal apa untuk menyampaikan materi itu? Gitu. Singkat. Saya punya materi apa? Gitu. Nah, untuk mencapai sebuah materi, itu kita harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Itu dulu deh, menurut saya. Jadi sini kan berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang gitu. Jadi ketika mau ngomongin public speaking, aduh gue bingung nih mau ngomong apa. Yang ngomong aja soal diri kita, gitu. Karena kita menguasai materi itu. Poin keduanya, gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kita tahu orang-orang yang ada di depan kita tuh siapa orang-orang yang mau mendengarkan kita. Nah, ini yang penting. Karena sebagus apapun konten kita, sebagus apapun materi kita, tapi kalau kita tidak nyetel frekuensinya sama dengan orang yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu nggak akan nyampe informasinya. Begitu.
survei yang menyatakan bahwa konten kamu itu tidak akan bermanfaat jika kamu tidak memiliki cara untuk mendeliver yang baik dan benar. Nah, cara mendeliver ini yang benar-benar harus kita pahami. Kak Yasir, gimana sih cara mendeliver sebuah informasi kepada publik? Gitu. Saya bisa ngomong nih cara mendelivernya seperti ini. Tapi balik lagi, yang ingin saya tekankan adalah yang tahu cara mendeliver itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang nantinya akan sama-sama kita bahas di sini nih. Begitu. Bagaimana cara mendeliver sebuah informasi kepada penonton ataupun kepada khalayak umum dengan baik dan benar. Caranya seperti apa? Kita harus kenali dulu nih potensi kita apa. Gitu. Nah, berbicara soal potensi, ini yang harus kita gali sama-sama di sini. Contoh, saya orangnya nggak bisa banyak hafalan nih. Saya cuma bisa bikin catatan-catatan. Ya itu yang harus kamu bikin dalam menyampaikan sebuah informasi gitu. Saya nggak bisa kaku-kaku. Saya harusnya santai bawaannya. Ya udah itu yang harus kita gunakan gitu. Karena saya yakin semua yang ada di sini itu pasti punya potensi untuk menyampaikan informasi itu. Nah, ini yang nantinya sama-sama kita gali di sini. Karena itu di sini harapannya nggak hanya banyak kalau kita lihat di sini tuh nggak hanya sebenarnya sesi saya sama Ivan ngobrol itu nggak terlalu panjang karena harapannya langsung ke teman-teman untuk mengungkapkan ataupun menyampaikan apa yang ingin disampaikan ataupun keluhannya terhadap public speaking yang ia rasakan. Begitu. Halo? Mati suara lu, bro. Udah? Oh, mati? Enggak ah. Nah, ya aman bro. Ada yang mau lanjutkan tadi? Itu yang ingin gue sampaikan dulu ke teman-teman di sini, bahwa di sini kalau seandainya teman-teman merasa bahwa di sini terus itu akan mendapatkan banyak materi ataupun teori soal public speaking, sepertinya tidak begitu. Karena kita di sini harapannya itu langsung belajar praktis public speaking-nya itu seperti apa. Nah, jadi setelah ini harapannya tuh teman-teman yang ada di sini langsung ngomong. Kita persilakan satu persatu untuk menyampaikan. Gua contoh kayak sini saya baca random namanya si Billy begitu. Billy langsung kasih tahu, kita kasih kesempatan 1 menit untuk menyampaikan sebenarnya keluhan public speaking gue adalah gue tuh ngomongnya masih terbata-bata. Ayo silakan satu lagi siapa keluhannya apa. Dan nanti kita sama-sama cari solusinya dan langsung kita praktekkan begitu. Jadi konsepnya adalah kita nggak banyak teori tapi langsung kita praktekkan sehingga nanti outputnya teman-teman bisa langsung tahu indikator kemampuan public speaking dari teman-teman semua begitu. Ya. Oke. Nah teman-teman, sebenarnya kalau misalkan teman-teman baca kenapa tema kita adalah Born of the Anchors. Jadi sebenarnya pada hari ini kita berharap ada satu momen lahirnya para power anchors. Yang kita harapkan bukan sekedar cuma jago ngomong. Karena banyak orang gini loh. Kalau misalnya aku tanya sama teman-teman deh. Teman-teman, misalkan contoh siapa ya? Anton deh. Coba bro, nyalain mic-mu bro. Halo. Ya. Ya. Wih, calon elemen kayak ini. Oke Anton. Ya. Tanggal lahir lu berapa? Lu lahir kapan? 18 April 1993. Oh gitu. Rumah di mana? Rumah tinggal di Kota Palembang. Kota Palembang. Terus ekonomi Amerika Serikat kira-kira gimana bro? Kopi. Gak itu emang aku ngasal doang sih. Tapi artinya apa nih teman-teman? Ini aku pengen tunjukkan. Kalau misalnya kita ngobrol tentang sesuatu yang emang udah kamu banget, kamu akan nyampaikan itu dengan ya inilah gitu loh. Nggak diajarin juga kamu akan tahu gimana cara berbicaranya. Tapi ketika mungkin kita berbicara mengenai satu hal yang let's say quote unquote itu bukan fire kita, bukan bidang kita, bukan panggilan kita. Ya itu pasti akan ada PR. Bukan salah ngomongin kayak gitu, Itu bisa kita pelajari, tapi yang aku mau tantang buat teman-teman semua adalah seberapa fahamkah, seberapa kenalkah kita sama apa yang Tuhan titip di hidup kita, di hati kita. Apa yang jadi power kita, apa yang jadi fire kita, apa yang jadi talent kita. Jadi teman-teman,
ketika teman-teman mungkin di sini ada fans-fansnya Abang Yasir gitu kan. Terus udah gitu setiap kali nonton dia di Kompas TV, gue banget nih kayak ini. Gue pengen ngomongnya kayak dia banget nih pokoknya nih. Nggak salah teman-teman. Tapi jangan mencoba menjadi seorang Yasir atau jangan mencoba menjadi seorang Ivan. Atau jangan mencoba seperti AA Ojai, goyangan TikTok yang sebegitu bagus. Kayaknya gue pengen belajar goyangannya kayak dia juga deh. Nggak juga begitu. Karena pertanyaannya adalah the good news. Kalian punya titipannya masing-masing. Belajar dari orang lain adalah hal yang baik. Tapi jauh ke dalam itu adalah have you found apa yang sebenarnya jadi gaya kalian? Mungkin kalau misalnya teman-teman yang di sini udah follow aku lumayan lama, mungkin sadar ini apaan sih si Ivan di TV makin lama makin tengil gitu ya. Terus kalau di selebrita bentar-bentar curcol, kasih galau-galauan, ya pokoknya tengil-tengilin partner host gitu kan. Ya karena pada akhirnya bukannya semata-mata harus gimmick atau gimana, tapi aku merasa kayaknya emang hidup aku cukup tengil gitu loh sebenarnya. Dan ketengilan aku, ya bukan dalam arti yang negatif dan mengganggu orang ya, cuma kayaknya itu warna tersendiri aja, yang mungkin emang bisa aku pakai untuk menghibur orang. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, Yasir, Abang, lu dengar suara gue? Oke. Jadi gitu ya harapan kita teman-teman. Ini yang kita tantang sebenarnya dan akan jadi challenge kita pada malam hari ini. Nanti kita akan kasih waktu merenung. Ya, semenit cukup lah. Aku yakin kalian di sini udah cukup kenal diri kalian sendiri. Dan challenge-nya itu gimana Bang Yasir? Bisa saya share? Silakan. Oke. Challenge-nya gini. Kita akan kasih waktu kalian untuk ngomong satu persatu. Ntar kita buat keren deh, kayak ala-ala pageant gitu. Misalnya DKI Jakarta ini gitu. Ya silakan, 30 detik kita persilahkan. Jadi yang aku mau kalian ngomongin ntar, less than 1 minute cukup, nggak usah kepanjangan. Ceritain tentang diri kalian, kenalin. Misalkan nama saya Ivan Lee, saya asal DKI Jakarta, baru aja saya berumur 29 tahun. Dalam hidup ini, saya sadar semua adalah anugerah. Dan satu hal titipan Tuhan yang saya rasa Tuhan titip untuk saya perjuangkan adalah mengenai anak-anak muda dan pendidikan. Jadi dimanapun saya berada, saya berusaha kasih contoh yang baik. Saya mau kasih impact karena saya pikir itu adalah legacy seorang Ivan Lee buat bangsa ini. That's it, selesai. Ya itu berapa ya? 10 detik kali itu ya. Ya pokoknya sekalian memperkenalkan diri, terserah. Kalau kalian mau memperkenalkan diri ada status jomblo, sedang mencari, atau siap nikah, ya itu terserah sekreatif kalian mungkin. Jadi istilahnya biodata singkat kalian, terus udah gitu, hal apa yang kalian sadari merupakan fire kalian? Dan apa harapan kalian? Cukup jelas nggak sampai sini? Ada pernyataan, pertanyaan? Boleh silakan di-unmute aja langsung. Kak, mau nanya Kak, Kak ini perkenalannya normal atau santai nih, Kak? Oh, good question. Jangan kaku ya, kayak Kanebo baru ya. Aku berharap kalian keluarkan benar-benar gaya kalian. Kalau kamu kan Yos kan di Taiwan, ya kita nggak ngelarang pakai bahasa Mandarin sih. Tapi mohon maaf, saya cuma paham WA ini doang nih. Yang lain saya kurang paham. Enggak, masanya kita kan tadi bilang kayak duta tuh Kak. Jadi kan duta, kalau duta kan pasti agak formal gitu. Jadi nanyanya gimana nih? Mau jelasinnya bahasanya bahasa formal atau bahasa yang bebas biasa aja? Ya. Sebenarnya tergantung kamu Yos menurut aku. Kamu seumur hidup kamu mau branding kamu kayak gimana menurut aku? Apakah kamu merasa duta sebagai duta wisata itu emang kamu banget, hidup kamu banget? Maksudnya dalam artian gini ya. Dulu kan aku juga seorang duta. Ya aku paham gitu loh, harus tegap, harus tangannya begini gitu. Cuma kamu kan sedang nggak bertugas menjadi seorang duta. Meskipun secara panggilan apa yang kamu lakukan, kamu tetap menjalankan visi itu gitu loh. Cuma sekarang harapan aku kamu jadi diri kamu sendiri aja. Versi santuinya kamu, versi terbaiknya kamu, nggak usah malu. Ih, dikasih hati, thank you. Udah lama gue nggak dikasih hati soalnya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya jelas nggak, Van? Kenapa?
Putus-putus, bro. Putus-putus. Suara. Oh, putus-putus. Ya, namanya juga kendala teknis ya. Salah satu kendala dalam komunikasi itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa. Apa? Oke. Hey, Nah, sudah jelas? coba Ini terusin sudah dulu. jelas ya. Ya jadi salah satu hal yang memang di luar kendali kita itu menjadi sebuah tantangan dalam berkomunikasi. Kayak sekarang ya, saya sama Ivan sudah merancang yang luar biasa, mau join bareng di situ, ternyata nggak bisa. Saya pakai laptop, MacBook-nya juga ternyata nggak bisa. Ini pakai iPhone saya juga ternyata audionya sekarang udah bisa ya berarti ya. Udah aman ya? Coba tolong ada yang bilang udah aman atau belum? iPhone Udah 12 aman gitu. pasti aman Nggak juga. lah. Nggak ngaruh, brother, gitu. Jadi jadi gitu ya teman-teman ya. Silahkan kita kasih waktu dari sekarang. Saya pasang waktu dulu. Di sini udah 20.33 dan menuju ke 1 menit. Silakan teman-teman renungkan apa yang ingin disampaikan. Tujuannya adalah kita pengen lihat bagaimana potensi teman-teman untuk mengenalkan diri gitu. Nanti di sini nanti ketahuan nih, kayak si Bro Thomas nih, kayaknya Bro Thomas nih lebih cocok jadi hard news deh, santai, sopan seperti saya ketika membacakan berita. Atau memang ada yang memang bawaannya tuh lebih selengean begitu. Nah, sehingga apa ya, kita tuh bisa memanfaatkan potensi diri kita yang kita pakai untuk dijadikan sebagai modal awal untuk berbicara di depan umum, begitu ya. Oke, kalau gitu 3 saya menit lah pasang kasih bro. waktu. 3 menit lah. Hah? 3 Berapa? menit it's okay. Oke. Karena 3 mungkin menit ya. selama proses merenung ada yang sampai terharu. Ternyata hidup gue gini gitu loh. Nggak apa-apa. Oke, 3 menit kita mulai dari sekarang. Silakan. Intinya teman-teman silakan explore titipan Tuhan apa di hidup kamu. Dan sebenarnya coba gaya ngomong kamu sebenarnya tipe-tipe kayak gimana sih gitu loh. Ini kalau berbicara soal titipan Tuhan, ntar ada yang bawa pakai ayat Alkitab atau ayat Al-Quran nih nanti. Loh, ya nggak masalah bro. Nggak apa-apa ya, Ada yang mau jadi hambanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas kalian bisa menggali potensi dari teman-teman sekalian. Apa yang ingin disampaikan. Begitu. Oke, ini gak ada musik nih bro. Aturan 3 menit ini kita setelkan mereka musik-musik yang bisa membuat mereka lebih rileks. Seperti saat datang ke sebuah toko buku, begitu brother. Gue sengaja gak siapin bro. Karena gue tahu di sesi kali ini ada penyanyi profesional. Oke. Kalau kita todong dia gak kerjain sekarang ya. Gak apa-apa. Kita tahan dulu. Cuma ntar kita todong gak apa-apa. Kita todong dia untuk bernyanyi ya. Iya lah, hujan-hujan begini. Oke. Kita sambil cerita-cerita dikit kali ya, sambil. Boleh. Sambil menunggu waktu 3 menit ini berjalan ya. Jadi mungkin teman-teman yang gabung di sini mereka bingung gitu kalau seandainya ikut webinar public speaking ataupun ikut seminar public speaking, itu kan pasti pematerinya itu akan menyampaikan sebuah materi dalam bentuk PowerPoint atau apa begitu kan. Apa itu public speaking? Teorinya seperti apa? Terus itu tips-tips, trik-triknya itu seperti apa begitu. Tapi mungkin kalian akan kaget ketika ada di Power Anchor ini tidak menemukan hal itu. Karena mungkin kenapa ada kami sih, bro, ya? Ada nanti. Ada tapi sesi-sesi selanjutnya berikutnya lah. Betul, dan karena harapan kita banyak praktek. Iya betul. Harapan kita tuh public speaking itu kan sebuah hal yang harus dipraktekkan begitu. Jadi kalau teman-teman tidak mempraktekannya langsung dan bisa sama-sama langsung kita koreksi bareng-bareng, ya mau kapan begitu? Mau kapan lagi gitu. Contoh ketika teman-teman ikut sebuah webinar, habis itu pematerinya sudah menyampaikan materinya, kemudian dikasih sesi tanya jawab, hanya dibuka 3 sesi penanya gitu. Kalian juga saya yakin malas bertanya begitu. Oh iya, oke, gue akan lakukan gini. Setelah webinar itu, apakah kalian akan menerapkan ilmu yang kalian dapat itu? Tentu ada yang mau menerapkan, ada yang tidak gitu kan. Kembali lagi ke pilihannya masing-masing. Nah, kalau di sini semuanya harus bisa gitu. Semuanya harus berani untuk ngomong begitu. Waktunya tinggal 1 menit 20 detik lagi. Oke. Jadi mungkin emang background-nya, kalau aku tuh lebih ke
apa ya, sekolah jalanan lah teman-teman. Jadi learning by doing, itu tipe aku banget lah. Mungkin Kak Aurora dulu waktu ketemu aku, baru daftar S2 di LSPR, tahulah. Dulu mungkin, ya sekarang ada beberapa perkembangan dari zaman dulu gitu. Nah berbeda sama Kak Dari Yasir dulu juga udah yang... bagus, Kak. Kenapa? Dari dulu udah bagus, Kak. Aduh, Udah kelihatan Kak, bibit-bibitnya itu. kalau kamu di Jakarta udah aku gojekin makanan loh. Asik. Sampai Korea, Kak, please. McD BTS ya. BTS. Ya kalau Kak Yasir, Bang Yasir, itu kan emang jurnalis papan atas. Sekelas artis-artis papan atas lah. Jadi emang ini kombinasi yang terstruktur dan tidak terstruktur. Cuma kita berharap bisa menyajikan sesuatu buat teman-teman. Kita akan kasih, nggak akan terlalu teoritis, karena benar-benar kita berharap learning by doing. Jadi 70% kita harapkan kalian yang bersuara. Dan gini, satu hal ya, bukan berarti kita berdua ini lebih jago ya. Kagak nih, kita mau luruskan ini dulu. Cuma kita mau sama-sama belajar dalam suatu wadah. Betul, Bang Yasir? Betul, setuju. Setuju ya? Yoi. Oke, gimana waktu? Waktu sudah tinggal 20 second lagi. 20 second. Oke. Kasih yang Oke. terbaik. Karena challenge ini ntar akan berhadiah. Hadiahnya apa? Ya, kita sih nggak mau kasih tahu dulu. Oh, ada hadiahnya. Ya. Saya juga baru tahu tuh, Van, kalau ada hadiahnya. Kita sih nggak mau kasih tahu dulu. Cuma nih enak loh bajunya, bro. Halus-halus gimana Oh, gitu ya? loh. Iya. Lu berasa nyaman gak sih? Berasa Ranger biru. Hah? Hah? Berasa nyaman gak lu pakai ini baju? Nyaman, tapi gue berharap pemenangnya bukan yang dari Taiwan atau si Aurora sih, karena ongkirnya mahal, coy. Ongkir. Sekarang jujur tuh menyakitkan Subsidi, ya. Kak. Betul. Jadi Kak Yasir. Oke, waktunya habis, teman-teman. Oke. Oke, waktunya habis. Silakan, Ivan. Siap. Ada yang belum beres nggak? Angkat tangan dulu. Ih, udah lu. Ya, ini Luar boleh biasa. si Nabila dan juga Solanus diaktifkan kameranya ya nanti saat ngobrol. Oke, Yasir. Oke. Gue pilih satu ya. Mm-mm. Ntar, lihat syutingnya dulu. Alright. Kita panggilkan kontestan pertama dari Top 20. Top 20 ya. Aku rada senyum-senyum sih pas kalian lihatnya tuh bilangnya Top 20. Kita panggilkan saudara kembar saya, Ivan Vandanu, polisi asal DKI Jakarta. Berikan tepuk tangan. Oke, saudara kembar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, semangat pagi. Itulah biasanya yang ada di, ya gimana ya. Perkenalkan, nama saya Ivan Krisnawan. Langsung Ya, siap nih, saya- udah langsung? Udah langsung aja ini apa gimana? Wih, saya suka nih polisi pakai basa-basi begini nih. Ini garda terdepan Ya, bangsa. terbiasa. Baik, Ivan. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Krisnawan. Ya seperti bisa dilihat waktu di Instagram, saya berprofesi sebagai polisi. Sekarang saya sedang bertugas menjadi ajudan di instansi pemerintah Mahkamah Konstitusi. Nah, diharapkan saya mengikuti Power Anchor ini agar ya saya tidak terlalu terbiasa untuk berbicara di depan publik. Jadi ya ini salah satu menjadi wadah saya untuk bisa memperbaiki spelling saya agar menjadi lebih baik. Terutama kan jika di polisi itu kan lebih ke public figure juga. Jadi dalam pengucapan kata-katanya juga harus dengan yang baik. Bingung juga nih ya, jadi mau dibawa santai. Tapi saya orangnya kaku, jadi ya karena belum, kalau udah nyaman baru bisa, tapi ya ini salah satu kekurangan saya.
saya pun bingung. Jadi nanti kalau ada koreksi-koreksinya mohon dikoreksi, dan terlebih saya orangnya apa ya, kalau berucap itu terlalu formal. Jadi kadang kalau saya berbicara dengan orang, ini masuk apa enggak, terus lawan berbicara saya nyaman apa enggak, jadi sehingga di dalam diri saya itu jadi tersampaikan apa tidak. Nah, kayak ini aja saya masih bingung. Oke. Ya karena belum terbiasa sih ya. Siap. Ada lagi, bro? Udah itu aja cukup. Oke. Thank you, Van. Applause dong, applause guys. Thank you, bro. Oke, kita tampung dulu ya. Mantap, keren. Sir? Mantap, mantap. Mantap. Hey. Mantap. Suaramu putus nyambung kayak hubungan ya. Aduh, enggak dong. Suaranya udah jelas kok. Tadi Ivan ngomongnya udah saya dengar jelas kok, Ivan. Oke. Sambut berikutnya, bro. Oke, sambut berikutnya. Sambut berikutnya langsung saja saya milihnya si cewek kali ya, biar enak. Tes. Astriana. Selamat malam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Siap, Astriana? Assalamualaikum. Siap. Ih, mantap. Oke, silakan. Baik, selamat malam semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Nah, perkenalkan nama saya Astriana, panggilannya Astri. Asal saya dari Kepulauan Riau, lebih tepatnya di Kota Batam. Untuk saat ini usia saya 28 jalan-jalan, menjelang 29 lebih tepatnya. Dan profesi saya sebagai customer service salah satu perusahaan tour and travel di Kota Batam. Dan saat ini saya dalam usia 28 menjelang 29 ini selalu ingin memberikan energi positif dimanapun saya berada. Dan saya ingin selalu bisa saling mengingatkan bahwa kebahagiaan itu adalah dimulai dari hal yang sederhana. Dan untuk saat ini saya lebih banyak mempublish di media sosial saya itu seperti kok jadi lupa sayanya. Beberapa hal-hal simpel yang mungkin kita sebagai manusia itu kadang terlupakan, seperti halnya kita yang selalu insecure, kita yang selalu lupa bersyukur, dan kita selalu lupa bahwa bahagia itu ada di sekitar kita. Kayaknya itu aja deh. Thank you. Masih nervous. Ya, terima kasih. Selamat malam. Positif vibes-nya berasa sekali ya. Positif vibes-nya. Hashtag bahagia itu sederhana. Lanjut. Kita sambut Bill Naps, mahasiswi asal Jawa Barat. Iya. Siap. Nabila ya? Iya. Monggo Nabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda Putri atau biasa dipanggil dengan nama Nabila. Saya dari Kota Bekasi dan saat ini saya sedang kuliah semester 2 jurusan manajemen di salah satu kampus di daerah Jakarta Timur. Dan alhamdulillah saya merasa Allah telah memberikan anugerah kepada saya karena suara saya yang bulat, terus juga powerful, dan kata orang-orang saya itu tipe orang yang ceria. Makanya itu. Terus juga saya ingin mengembangkan minat saya di bidang
public speaking, kayak gitu. Udah, itu aja. Terima kasih. Selamat Thank you. malam. Siap. Keren. Thank you Nabila. Alright. Kakak Bung? Oke. Saya lanjut. Saya Lanjut mau dong. dari timur, Solanus. Ayo. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Power Ancors, Kak Ivan, dan juga Kak Yasir yang sudah memilih saya untuk masuk di batch pertama ini. Dan juga buat teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Kak Ivan. Halo, salam kenal. Oke, perkenalkan, saya Timotius, biasa dipanggil Solan. Saya dari Flores, satu daerah dengan Kak Yasir. Saya di barat, Kak Yasir di daerah timur. Kebetulan saya ada di Jakarta, berdomisili Jakarta, dan sudah meninggalkan Flores itu sejak 2012. Setahun di Jogja, setahun di Depok, terus di Jakarta. Lalu melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Dan kesibukan saya lebih ke bikin konten. Dan juga ada handle beberapa sosial media. Dan saya senang sekali sudah masuk di batch 1 ini. Dan sangat bersyukur buat Power Ancors, Kak Ivan, Kak Yasir. Semoga di tempat ini saya bisa berkembang dan juga bisa bertumbuh. Ya, lebih khusus ke public speaking. Karena sejauh ini public speaking saya belum terlalu maksimal. Saya juga merasa seperti itu. Karena saya sudah berapa kali bikin kegiatan, webinar, Zoom juga, dari host juga, kadang jadi ngadain event, jadi bikin project. Dan ketika menjadi host, dan itu kendalanya. Seperti yang kayak saya bilang tadi di awal, bahwa orang timur itu kebanyakan dialeknya terlalu kental, dialognya terus ada kayak penambahan kata. Coba kalau teman-teman ketemu dengan orang timur, orang Flores itu, pasti kalau ngobrol ada di belakang itu. Kamu mau kemana Dengan siapa Selalu ada padahal itu. Teman-teman bingung kan? Karena memang kebiasaannya kita itu tadi. Ketika saat berbicara saat formal atau saat seperti ini, ya tetap pakai kata itu. Dan memang menurut saya itu tidak bagus. Makanya saya berterima kasih sekali sudah masuk di Power Ancors ini. Semoga setelah dari sini atau belajar banyak hal di sini, bergabung dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dan juga Kak Ivan, Kak Yasir juga nanti semoga bisa memberikan banyak hal yang kami butuhkan, yang saya butuhkan. Terima kasih banyak sudah berikan kesempatan untuk berbicara. Siap. Thank you. Thank you. Mantap. Oke, thank you Solanus. Langsung aja kita lanjutkan. Masih dari NTT, Dion Dani 08, guru dan aktivis pendidikan yang fokus pada literasi. Dion Dani, Bung. Siap. Monggo, Bung. Waktu dan tempat kita persilahkan. Saya Dion Dani, perwakilan NTT 2. Saya founder dan volunteer di Teras Baca Ilenapo, sebuah wadah belajar dan bermain anak-anak di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, NTT. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak sering kita lupakan. Mari belajar bersama dan sama-sama belajar. Saya yakin public speaking dan literasi adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan mimpi kita. Terima kasih, selamat malam. Oke, Dion Dani untuk Indonesia 2024. Oke, thank you. Keren banget, Bang. Siap. Ini di notes aku cuma tulis Dion Dani, calon presiden. Amin ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya ke Aurora dari Korea Selatan. Wih, jauh banget. Waduh, repot nih kirim kaos nih. Yo. Oh, aduh. Monggo.
Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman Top 20. Selamat malam Kak Ivan. Selamat malam untuk Kak Yasir dan teman-teman yang ada di YouTube saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya jauh-jauh dari Korea, tapi asalnya dari rumahnya di Tangerang Selatan, Kak. Rumahnya di Banten, Tangerang Selatan. Oke, baik. Ini saya mulai aja, Kak Ivan. Langsung, Silakan. sikat. Oke, siap. Baiklah, berawal dari kalau teman-teman mungkin follow saya di Instagram, mungkin setelah di-tag dengan Power Anchor, lalu ketemulah @akaurora. Kalau dibuka Instagram saya memang kebanyakan main-main. Maksudnya main-main di sini apa gitu ya. I like something fun gitu. Tapi entah kenapa dari dulu saya sangat concern tentang pendidikan gitu. I'm not a studious, saya bukan orang yang selalu belajar teori. I kinda hate that. Aku sebenarnya agak kurang suka sebenarnya belajar dengan teori, tapi I'm an observant, I'm an explorer. Saya orangnya suka mengeksplor, suka mengobserve. Jadilah saya ceritanya panjang dari D3 sampai sekarang akhirnya D3 dulu di UI sampai akhirnya S2 di S2 di Korea maksudnya. Oke, dan saya sangat concern dengan pendidikan. Dulu saya background-nya adalah seorang guru bahasa Inggris, dulu di EF English First. Juga saat ini dan akhirnya juga saya melanjutkan S1 di LSPR Jakarta dan akhirnya menjadi former Deputy Head of Marketing. It's all about communication. Semuanya adalah tentang komunikasi. Dan komunikasi ini pastinya saya penting, bukan hanya jurusan saya, karena ini jurusan saya, tapi inilah hal yang selalu kita lakukan setiap hari, and it's a need. Ini adalah kebutuhan yang semua orang butuhkan, semua manusia butuhkan. Nah, di komunikasi ini juga public speaking ini sangat perlu, karena juga saya ngomong dengan banyak orang, apalagi saat jadi marketing, itu mungkin dengan Kak Ivan waktu itu bagaimana saya handle calon mahasiswa dan saya harus berbicara untuk meyakinkan mereka. So public speaking is to make people sure about what you said. Jadi meyakinkan orang bagaimana apa yang informasi kita sampaikan itu betul. Dan untuk di S1 saya dulu jurusannya Performing Arts Communication, dulu saya di LSPR Jakarta. Performing Arts Communication ini adalah bentuk komunikasi baru, bentuk public speaking baru. Kebetulan alhamdulillah saya mempunyai kemampuan untuk nyanyi, acting, dan nari. Jadi saya menyampaikan message apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat atau publik umum itu melalui musikal dan teater. Begitu juga alasan saya pergi ke Korea, saya ingin belajar teater dan musikal ini untuk menyampaikan pesan-pesan baik melalui dunia teater, musikal, dan juga dunia kesenian. Seperti itu. Namun di public speaking ini, saya merasa setelah saya pergi ke Korea, saya merasa ada beberapa hal yang saya concern mengenai kemampuan public speaking saya, yaitu karena saya menjadi trilingualis sekarang, saya berbicara dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Dan ini menjadi yang tadinya sudah sistematis saya susun, akhirnya ketika ada kesempatan, mungkin ada blank ya, satu kali blank gitu, dan itu semua message-nya itu kecampur di sini. Seperti jadi menjadi trilingualis itu bukan hal yang bukan hal yang harus disombongkan ya sebenarnya, tapi ada juga obstacle-nya menjadi trilingualis ini. Dan juga bagaimana overcome insecurities kita saat public speaking. Terutama kalau misalnya saat kita berbicara, tapi tidak ada reaksi yang kita harapkan. Nah, melalui kelas ini, saya ingin, mungkin nanti ingin bertanya gitu ya kepada Kak Ivan sama Kak Yasir, gimana sih untuk overcome obstacle ini? Jadi bagaimana kalau tidak ada reaksi yang seperti kita ekspektasikan begitu. Tapi goal saya dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya informasikan kepada masyarakat dan kepada publik, saya harapkan itu menjadikan inspirasi yang baik, menjadikan influence, dan saya ingin pendengar-pendengar saya itu juga melakukan apa yang saya lakukan. Jadi meneruskan hal-hal baik yang pernah saya sampaikan seperti itu. So I dare to be different. I want to influence others with my knowledge, with what I know, with what I inform. Jadi kesempatan public speaking ini harus saya manfaatkan dengan baik, dan ini akan menjadikan inspirasi yang baik bagi teman-teman dari seluruh Indonesia. So this is Aka Aurora. Thank you so much.
Kamsahamnida. Luar biasa. Fix setelah ini saya kehilangan pekerjaan saya kayak di Selebrita ya. Wah. Kak, jauh Kak saya Kak dari Kakak. Oke. Keren. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut. Saya di sini ke Yosua Deo. Yang komplit dong, Silakan bro. Yosua, langsung saja. Yosua Deo. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Makasih banget udah dikasih kesempatan untuk bisa bergabung sebagai batch pertama di Power Anchors. Terima kasih Kak Ivan dan Kak Yasir. Semoga kedepannya bisa tumbuh sebagai platform yang jauh lebih baik lagi, membawa manfaat buat yang lain. Amin. Langsung bisa dimulai ya. Perkenalkan, nama saya Yosua Deo. Saat ini saya berusia 23 tahun dan bekerja sebagai seorang teller bank di salah satu bank BUMN. Dan kesibukan saya selain bekerja adalah menjadi seorang mahasiswa. Saya ambil kelas weekend dan saya sangat menikmati segala hal yang membuat saya lelah karena saya yakin itu suatu challenge dalam hidup saya untuk be better person gitu. Dan melalui platform ini sebenarnya harapan saya sih lebih ke relasi yang bisa saya dapat. Relasi dan pengalaman bisa dengar dari teman-teman yang lain, gimana sih public speaking yang baik dan benar. Yang menjadi minat saya adalah tentang dunia seni, terutama fotografi. Kalau mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah pernah main-main ke akun Instagram saya orang yang sangat suka sekali kegiatan di outdoor, dan saya sangat suka sekali foto. Buat saya itu kayak menyalurkan personality saya melalui foto. Itu adalah suatu seni yang gak semua orang bisa melakukannya dengan baik. I can represent myself gitu by pictures gitu. Dan menurutku itu salah satu komunikasi yang memang harus mungkin bisa jadi potensi yang baik buat saya pribadi. Dan bagi saya sendiri akan sangat penting hidup kita di jalan itu ketika kita bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. See you. Amin. Luar biasa. Selanjutnya, kece. Silakan, bro. Kita mau sambut seorang podcaster asal Yogyakarta. I am Mike Billy. Halo semuanya. Hai. Halo. Ya, oke. Dimulai langsung? Langsung, bro. Ya, oke. Halo semuanya. Tadi saya sudah mendengarkan banyak banget kisah-kisah teman-teman juga yang semuanya menginspirasi saya, dan juga pastinya semua yang sudah terkumpul di sini semuanya bisa menjadikan inspirasi baru lagi buat saya. Dan perkenalkan, nama saya Michael Billy Suryawijaya, bisa dipanggil Michael atau Billy, it depends on you, karena memang di berbagai tempat ada yang memanggil Michael atau Billy, seperti itu ya. Terus kemudian, saya sendiri sudah berusia 28 tahun, dan saat ini selain bekerja di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta, ya, saya asli Yogyakarta, tapi saya sudah berdomisili di Jakarta untuk saat ini. Terus kemudian saya juga mempunyai 2 buah platform, yaitu podcast di Spotify dan juga sebuah YouTube channel yang concernnya membahas related about beauty pageant dan juga showbiz actually. Gitu. Kenapa membahas seperti itu? Karena saya memang dari kecil sebenarnya itu mempelajari sendiri atau mungkin suka mencari hal-hal tersebut. I find it interesting karena saya suka banget tentang yang namanya dunia entertain, kemudian suka banget tentang pageant karena memang itu bisa menjadi sebuah platform, sebuah wadah di mana bisa merepresentasikan Indonesia lebih lagi di dunia seperti itu. Dan saya juga berharap dengan platform ini saya bisa mengubah. Kadang-kadang memang masih sampai sekarang juga banyak stereotip orang ketika mengikuti sebuah beauty pageant atau mungkin mengikuti hal-hal seperti itu tuh masih kayak cuma dianggap they just look for the beauty or they just look for the face, tapi
ajang ini untuk wadah ini, platform ini tuh lebih, it's more than that gitu. Kita bisa menginspirasi orang, kita bisa membantu orang, kita bisa menjangkau orang lebih jauh lagi, dan itu yang saya harapkan saya bisa suarakan dari platform saya dan juga saya ini gitu. Terus kemudian untuk karena sedang menjalankan seperti itu, saya mempelajari dari A to Z gitu kan ya, dan kendala yang saya alami adalah kadang-kadang ketika dalam otak saya informasinya too much, itu saya jadi bingung mau ngomong apa. That's why I choose Power Anchors ini to learn more about how to deliver perfectly ketika kita mendapatkan mempunyai sebuah informasi di kepala, tapi kadang-kadang yang keluar itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, that's why saya pengen banget belajar lebih cara deliver yang baik agar semua informasi-informasi yang saya dapatkan, saya bisa memberikan informasi itu dengan clear, jelas, dan juga bisa understandable seperti itu. Terima kasih Kak Ivan dan juga Kak Nene. Thank you, bro. Oke. Kak Billy, apa nama account-nya? Ya. Apa? YouTube kamu apa emang? Kalau YouTube-nya nama sendiri Michael Billy. Untuk yang podcast-nya BG Pageant Podcast. BG it means Billy dan Oji. Jadi aku kolaborasi sama teman kantor juga. Oh, keren. Thank you. Beauty pageant doang? Male pageant nggak pernah? Pernah membahas sekali, cuma memang waktu itu belum terlalu ngelotok ya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang bisa sharing dengan kami gitu, bisa memberikan informasi, we are happy to learn more. Maksudnya Elmen 2018 siap diundang, bro. 18 itu Ivan. Itu udah tertentang. Alright, thank you, bro. Oke, lanjut ya. Lanjut saya ke cewek dulu deh nih. Sariayu. Tuh, senior saya ini. Halo semuanya. Hai. Oke, langsung ini Kak. Langsung, sikat. Oke, padat, jelas. Oke. So, first of all, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan buat Kak Yasir juga Kak Ivan untuk mengadakan Power Anchors, yang mana ini berbagi ya kepada kita tentang ilmunya, juga punya platform buat kita sharing session di sini tentang public speaking. So, perkenalkan, nama saya Sari dan saya seorang guru. Ya, berbicara sebagai seorang guru, sebenarnya saya nggak pernah pengen jadi guru. Dari dulu kalau ditanya apa kamu pengen jadi guru? No, I don't want it ya. Jadi saya besar sebagai seorang conservationist dan saya juga ambil biology, terus saya juga meneliti tentang orang utan. Kalau ada yang pernah dengar tentang orang utan, bukan orang yang tinggal di hutan ya, tapi itu salah satu primata yang di hutan tentunya. Dan karena setelah lulus saya juga bekerja sama dengan beberapa LSM, tapi tiba-tiba ketika ada kesempatan untuk bekerja di salah satu hutan di Sumatera Utara, sebagai anak perempuan saya tidak mendapat restu dari orang tua. Nah, disitulah akhirnya secara tidak sengaja saya menjadi seorang guru. Ternyata setelah menjadi guru, kenapa saya suka jadi guru? Di situ saya belajar bahwa sebenarnya mengajar adalah belajar. Jadi ketika saya mengajar, saya juga belajar. Ketika anak didik bertumbuh, saya juga bertumbuh. Nah, setelah menjalani profesi sebagai seorang guru, di situ saya sadar ada banyak problema yang terjadi di guru-guru sekarang. Dan yang saya lihat salah satunya adalah tentang kemampuan dalam IT, dalam menggunakan IT. Kan gak lucu gitu kalau misalnya anak muridnya udah bisa nih buat aplikasi di Play Store, tapi gurunya nggak bisa ngirim email gitu. Nah, akhirnya tahun 2017 saya mendirikan bersama teman-teman pendidik juga sebuah komunitas pendidik pembelajar yang dimana kita juga mengajar dan juga berbagi dengan teman-teman pendidik di sini untuk sharing session mungkin ya, kayak berbagi dengan teman-teman komunitas lainnya, kita belajar bersama di IT gitu. Dan kenapa akhirnya saya ingin bergabung di public speaking ini, tentunya sebagai guru dan juga sebagai teman dan founder komunitas guru di sini. Kemampuan untuk public speaking itu sangat penting gitu. Bagaimana saya bisa mendeliver pesan dan juga pelajaran, terutama karena saya physically and introverted person. Jadi kadang sangat sulit untuk memulai percakapan. That's why I think Power Anchor will be the best community for me. Thank you so much. Thank you.
Tuh untuk para pria-pria. Keren-keren banget ya orang-orang yang di sini ya. Saya harap yang belum kebagian tidak merasa jenuh mendengarkan apa-apa yang telah disampaikan, tapi ini bisa jadi sebuah motivasi ya. Wah, ternyata nih mereka punya background yang berbeda-beda nih, gitu. Dan semuanya punya satu tujuan, yaitu yuk kita belajar berbicara dengan baik. Yuk kita berbicara bagaimana menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang dengan tujuan orang yang kita sampaikan itu menerima pesan kita itu. Lanjut ya, Bro Ivan ya. Lanjut dong. Tao Mingse boleh, Tao Mingse deh. Yang di Taiwan. Yosua Richard. Oh. Ni hao. Yao Chang sama Ching. Oke Kak, oke. Langsung mulai aja ya. Oke teman-teman, halo, perkenalkan nama saya Yosua Richard ya. Bagi cewek-cewek boleh panggil sayang ya. Ini gombal. Iya. Saya kalau yang gombal-gombal nomor 1 Kak. Tapi tolong jangan baper teman-teman, karena kalau baper nanti bisa jadi lapar ya. Belum ada ya. Baik teman-teman, sebenarnya teman-teman mungkin kalau di YouTube ada teman-teman saya juga beberapa yang nonton Kak. Mungkin teman-teman udah tahu kalau Yosua yang bicara pasti dia formal ya, lebih banyak ke formal karena dapat brand duta ya. Tapi tenang, sekarang saya lebih nyaman sebenarnya bicara selengean daripada bicara formal ya. Kenapa? Karena kalau formal saya itu kayak bukan diri saya sendiri teman-teman, karena saya lebih suka speak up, lebih suka speaking sama teman-teman yang apa adanya dan lebih pakai bahasa yang sederhana. Kenapa? Karena pakai bahasa sederhana bisa dimengerti banyak orang. Tapi kalau bahasa formal kebanyakan mungkin yang sekolahnya tinggi-tinggi. Nah teman-teman, saya sekarang ada di Taiwan. Sekarang saya dapat beasiswa scholarship untuk S2 saya, master degree. Tapi puji Tuhan jadi cum laude dan tahun ini jadi lulusan terbaik di universitas terbaik di Taiwan. Dan it's not me, God, teman-teman, ini semua karena Tuhan. Dan saya bukan orang pintar sama sekali, saya bilang. Saya hanya orang yang diberkati sama Tuhan. Makanya saya bisa dapat semuanya ini. Dan saya latar belakangnya bukan orang yang mampu, teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin yang lagi nonton selalu bilang bahwa, oh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tenang, teman-teman. Kalau Anda percaya dan berusaha, pasti Anda akan bisa. Dan teman-teman, mungkin sekarang teman-teman udah tahu saya background-nya cuma duta wisata, tapi sebelumnya saya punya banyak prestasi di bidang duta. Salah satunya saya di Daeng Makassar 2017, itu seperti Abang None ya kalau di Jakarta 2017. Terus 2018 saya ada menang duta budaya. Terus saya juga duta, ini banyak duta ya. Yang penting bukan duta sampo lain teman-teman. Yang paling tinggi adalah duta bandara Indonesia. Paling tinggi di 2019. Saya sama temannya Kak Yasir mungkin juga kenal. Saya pasangan sama Winda Anggreni. Oh, ya, kenal dong. Saya tidak kenal, gadis cantik dari Makassar. Itu pasangan saya Kak di Duta Bandara. Pasangan apa nih? Tolong diperjelas dulu pasangan apa? Pasangan duta ya. Duta. Kakak kalau yang cantik-cantik jangan marah dong ya. Soalnya saya nggak cari yang cantik, saya cari yang orang yang bisa saya bikin nyaman. Ya, oke. Teman-teman, terus sekarang background-nya sebelum ini saya kerja juga di hotel sebagai marketing, saya sebagai e-commerce, dan saya juga suka banyak hobi teman-teman. Karena kenapa? Karena saya suka sesuatu yang baru. Jadi saya bisa olahraga apapun. Saya juga sempat jadi atlet ya, futsal, basketball, dan kemarin sempat bawa kampus di Taiwan juara 2 untuk basketball, dan kemarin saya kebetulan jadi kaptennya. Dan tapi lebih jago Kak Ivan main, tenang teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih keren dari Kak Ivan di sini. Yang tergantung cuma Kak Ivan dan Kak Yasir. Saya bukan siapa-siapa. Ini nyogok Kak supaya dapat hadiah ini. Saya jujur. Oke, terus teman-teman sebenarnya kalau di luar itu umur tidak boleh disampaikan karena privasi. Tapi saya akan sampaikan umur saya 25. Dan setelah saya lulus, saya akan balik bulan depan ke Indonesia dan langsung jadi dosen. Dan tadi banyak ada guru, ada ini, saya langsung dikontak jadi dosen teman-teman. Dan saya harus ngebangun jadi konsultan hotel dan pariwisata di Lombok. Karena kemarin kita tahun depan kita ada GP, dan saya yang akan bantu teman-teman di sana untuk arrange MotoGP. So Kak Ivan saya tunggu
kan Anda pembawa berita MotoGP, saya tunggu di Lombok, saya akan fasilitasi Anda kalau Anda di Lombok. Pastinya. Saya Baik. suka nih. Ya, tapi nanti videonya terakhir. Ya, oke, baik. Terima kasih mungkin. Sekian Thank teman-teman you. yang mau kenal lebih dalam, boleh chat saya di Instagram. Kalau kenal cewek lebih dalam. pasti saya Masuk. balas. Masuk. Thank you, Kak. Thank you, Yos. Oke, lanjut ya, Tuh, bro. nah, tuh. Nabila senyum-senyum tuh. Siapa? Nabila. Oke, lanjut yuk. ya. Kayaknya ceweknya udah semua ya. Ini random jadi takutnya nggak ada ini. Saya ke Vansen dulu nih yang berbaju kuning, Bro Vansen. Oke, Bang Yasir. Silahkan, Bro. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Aman. Mau catwalk dulu boleh, Bro. Vansen model loh. Oke, langsung mulai aja ya. Yes. Silakan. Oke. Selamat malam semua yang ada di sini dan yang sedang menonton di live streaming. Perkenalkan, nama saya Vansen Alexander Tanujaya, bisa dipanggil Vansen. Saya adalah seorang mahasiswa dan juga seorang model. Umur saya sekarang 22 tahun. Nah, memasuki usia 22 tahun ini, menurut saya menemukan banyak transisi yang menyebabkan saya bingung ya. Terutama sebagai mahasiswa tingkat akhir, yang dimana skripsi adalah halangan terbesar dalam hidup. Nah, sebagai mahasiswa tingkat akhir yang memiliki beban skripsi tersebut, saya tidak terhenti untuk metenteng di menatap skripsi gitu ya. Jadi, saya juga tetap mengikuti kontes-kontes, kompetisi, dan casting, audisi. Tetapi, sayangnya, di usia 22 tahun ini saya belum mendapatkan rezeki yang seperti saya harapkan. Kemudian setelah saya renungi, sepertinya ada satu masalah yang harus saya selesaikan, karena saya merasa bahwa selama saya menghadapi skripsi ini, banyak hal yang menurun dari diri saya. Contoh dalam skill public speaking saya, performa olahraga, dan juga hal-hal lainnya. Saya merasa bahwa saya harus menyelesaikan skripsi saya agar saya dapat melakukan kegiatan yang lain dengan enjoy. Dan terima kasih untuk Bang Yasir dan Ko Ivan telah memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam Power Anchor ini. Terima kasih. Thanks, bro. Kalau boleh tahu, sebelum lanjut, hoki yang belum didapat, apa itu? Kemarin ikut ini ya, top 50, ikut The New Am of the Year 2021, kemarin sampai top 50 aja. Dan kemarin juga ikut audisi Surabaya Fashion Week. Sayangnya nggak tahu di babak terakhir ngeblank buat blockingnya, jadi nggak lolos. Oke, sip. Wah, ini cocok belajar sama Ivan nih, cocok banget nih. Apa? Belajar sama lu, bro, biar bisa comeback strong. Mana bisa gue catwalk kacau lu. Oke, thank you Vansen. Oke, lanjut. Yang belum itu Fahru Rozi. Boleh tuh ya? Ojai. Ayo Jai. Ojai dan Fandi belum ya? Sama Mas Rahmat juga belum ya? Oke. Anton juga belum. Oke, Anton juga belum. Rahmat Lubis. Penyanyi kita juga belum ya? Penyanyi udah? Belum. Oke. Lanjut tuh. Ojai. Ayo Jai, DKI Jakarta, influencer dan TikTokers. Jai. Oh, Jai. Jangan di mute, unmute. Iya. Nah, ngomong-ngomong, bro. Oke, saya ya Kak. Saya bukan sih. Soalnya sinyalnya orang hujan nih jelek banget. Oke, deketin aja bro, mic-nya ke mulut kamu. Oke, kedengeran nggak? Cakep. Aman. Oke, semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat malam juga buat teman-teman semua yang ada di Zoom meeting dan juga di live YouTube. Di top 20 tadi kalau kata Kak Ivan ya. Ini orang-orang pilihan lah. Gitu. Kalau di Instagram, di
poster yang dibuat itu saya dibilangnya influencer. Saya juga nggak ngerti kenapa dibilang influencer. Padahal saya tidak tahu saya menginfluence orang untuk apa seperti itu kan. Oke, sebenarnya kenalin semuanya, nama saya Fahrul Rozi. Biasa dipanggil Fahrul, Rozi, Ojai. Lebih sering Ojai sih karena di kampus juga dipanggil Ojai. Nah, kalau untuk tempat tinggal, saya tinggal di Jakarta Timur. Kemudian kesibukannya ya soal sibuk aja paling mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan gitu, dan mencoba bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Salah satunya dengan hadirnya Power Anchor ini, saya sangat bersyukur karena sebenarnya dari dulu gitu, semenjak awal kenal Kak Ivan kayak pengen, nih orang harus diambil nih ilmunya nih gitu, karena mikir orang ilmunya banyak nih gitu. Seperti itu. Tiba-tiba ngelihat postingan Instagram beliau, wah ini dia nih gitu. Akhirnya beliau mau bagi ilmunya bareng sama Kak Yasir lewat Power Anchor ini. Thank you banget sekali lagi buat Kak Ivan dan Kak Yasir yang sudah menyediakan platform yang menurut saya ini keren banget gitu. Nggak ada orang yang ilmu public speaking itu mahal, Kak. Saya pernah ikut pelatihan public speaking itu seharga 7 juta 4 jam. 7 juta untuk 4 jam gitu. Tapi di sini Kak Ivan dan Kak Yasir membagikannya secara gratis, teman-teman. Oh enggak, nanti abis ini kita kasih rekening kita ke kamu kok. Jadi semua dapat invoice ya. Ada lagi Ojai? Sama ini paling saya mau bukan memberikan sih, kayak saya itu punya moto yang selalu saya jadikan moto untuk di public speaking. Menurut saya adalah public speaking itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh public speaking. Jadi kayak dan yang saya tahu dan saya yakini adalah tidak ada pekerjaan atau apapun ya yang tidak menggunakan public speaking. Semuanya, bahkan tukang parkir, orang jualan segala macam pasti butuh public speaking. Seperti itu. Makanya menurut saya public speaking itu sebenarnya bukan sekedar ilmu untuk kita berkomunikasi, tapi public speaking adalah ilmu untuk kita menjalani kehidupan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi gitu gimana. Karena hampir semua pelajaran yang ada di public speaking itu kalau kita pelajarin di kehidupan, yaitu nyata hasilnya dan memang kerasa banget, ini yang dipelajarin public speaking ternyata kalau kita terapkan di kehidupan, contohnya kayak cara mengatasi gugup dan segala macam gitu-gitu, pasti itu lebih worth it dan lebih kerasa ketika kita benar-benar ketemu langsung sama kasus-kasus yang seperti itu. Terus di sini juga tadi banyak banget semua orang-orang keren banget. Saya juga jujur saya ngerasa minder tadi pas ada yang jauh-jauh banget, terus dari pengalamannya dan segala macamnya, terus skill public speaking-nya keren-keren banget. Saya harus banyak maling ilmu nih dari teman-teman di sini semua. Terus saya mau bilang makasih juga buat Ivan dan Kak Yasir sudah memilih saya menjadi salah satu top 20 ini. Saya yakin banget banyak yang daftar, tapi saya bersyukur banget saya kepilih gitu. Sebenarnya udah pede banget sih, soalnya ada orang dalam kan, Kak Ivan. Aduh. Jangan buka kartu dong. Soalnya kalau saya nggak kepilih, saya samperin ke Trans 7 nih. Seperti itu. Oke. Kali itu aja, Kak Ivan, Kak Yasir, thank you banget. Thank you, Ojai. Oke. Ini FYI, Ojai ini adalah adik dari Anwar BAB. Nah ini nih adiknya ganteng begini. Yang lebih ganteng ya kakaknya doang lah. Alright, lanjut ya Sir. Lanjut. Ini kita juga berburu dengan waktu. Silahkan yang belum itu penyanyi kita. Thomas ya. Thomas gitu. Tadi maunya saya taruh terakhir biar dia bisa menyanyi, tapi bolehlah sekarang ya. Jangan dong. Halo semuanya. Silakan suara saya? Iya, bisa dengan suara saya? Jelas. Bisa. Merdu. Oke, halo semuanya, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Thomas, asal kota Palembang. Grogi nih jadinya. Enggak sih. Senang sekali itu, thank you untuk Kak Ivan, Kak Yasir yang udah membuka platform yang luar biasa pada malam hari ini. Jujur aja tadi waktu disuruh siapin 3 menit apa yang mau diomongin, honestly aku nggak siapin apa-apa karena aku juga nggak tahu apa yang mau aku ngomongkan gitu. Tapi what I wanna tell and share tonight is that about myself, right? Jadi tentang diriku sendiri. Semoga sih because saya percaya setiap kita itu mempunyai gifted
ya, punya talent, punya gift yang udah dititipkan sama Tuhan oleh setiap kita. Nah, it's about the matter of how you dig in, gimana kita benar-benar mencari tahu siapa sih diri kita gitu kan. And finally about myself, dari kecil sih mungkin passionnya itu is about singing, about entertaining gitu. Sebenarnya saya kayak mulai MC juga itu nggak lama sih, baru berapa tahun belakangan ini aja. Kalau singing memang mungkin dari kecil ya udah diarahkan gitu, bahkan sampai sekarang. And really thankful juga untuk teman-teman yang begitu luar biasa, begitu humble untuk kalian semuanya yang masih mau meluangkan waktu, dan aku juga sangat belajar banyak banget sih dari dengerin ke kalian satu persatu, men-sharingkan gitu kehidupan kalian, itu sangat-sangat menginspirasi banget buat aku secara pribadi. And I do believe setiap kita itu pasti punya rezekinya masing-masing, dan juga setiap kita tuh pasti punya fire in life yang tadi seperti disampaikan, and we got a power, we got the energy in transferring the message to people. Karena kita pun punya target audience, kita juga punya kekuatan dalam menyampaikan pesan itu. Terlepas ya mungkin kita nggak bisa memaksakan orang gitu kan, kayak pesan ini harus saya sampaikan, ya enggak, mungkin di satu orang nggak sampai, tapi kita harus percaya pesan itu bisa sampai di tangan orang lain gitu, as long as we do it in sincere way, secara tulus, secara yang terbaik lah gitu. And ya aku rasa sih maybe that's about me. Kalau pengalaman saya dalam bernyanyi ya, puji Tuhan sebelumnya udah pernah berkolaborasi membantu Global TV dalam acara The Voice Kids, The Voice Indonesia, untuk bagian ini ya sih, precast judging, untuk apa mereka kemarin kontak saya gitu untuk bagian itu, saya dan tim. Jadi kebetulan itu udah 2-3 tahun terakhir ini sih, tapi udah itu selesai itu aku udah nggak gitu, agak vakum lah sejak COVID juga sih gitu akhirnya. Ya, nice to know all of you guys. Thank you so much. Keren. Kita belum kasih titik karena ada requestan. 1 kalimat boleh lah, bro. Secuplik. Apaan? Secuplik. Oke. Oke. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong, tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Udah. Oke. Mantap. Luar biasa. Lu kalau ada 1 kalimat lagi gue udah ambil tisu nih, udah terharu gue. Aduh, thank you guys. Oke, thank you Bro Thomas. Lanjut ya. Kita ke Ivandi, aktivis lingkungan dari Bali. Iya, halo, selamat malam semuanya. Juga selamat malam juga yang tonton live di YouTube Ko Ivan. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya buat Ko Ivan sama Bang Yasir yang udah memilih saya sebagai top 20 yang di Power Anchors. Oke, jadi nggak usah basa-basi lagi ya. Perkenalkan, nama saya Ivan Inesa Wijaya. Saya asal Malang dan sekarang berdomisili di Denpasar. Saya 20 tahun dan saya 20 tahun juga menjadi orang yang introvert. Dan saat ini banyaklah pengalaman saya di 2021 awal tahun itu, banyak yang membawa perubahan dalam diri saya, terutama kemarin saya masuk dalam top 50 The New Element of the Year, jadi baru keluar dari zona nyaman, udah masuk top 50 gitu. Jadi kayak itu pencapaian yang luar biasa buat saya, dan jujur saya juga nggak tahu kenapa saya aware banget dengan yang namanya sampah ya, mungkin saya bagian dari sampah masyarakat. Enggak. Jadi bisa dibilang saat ini saya adalah seorang aktivis lingkungan. Jadi yang seperti kita tahu, kayak sebagai manusia itu kan kita diciptakan untuk merawat bumi, dan mungkin nggak banyak yang concern tentang sampah. Jadi aku pengen banget kayak supaya bisa mengajak agar kita itu sadar tentang lingkungan kita ke depannya. Jadi sebenarnya itu aku join Power Anchors tuh kenapa sih? Karena aku dalam menyampaikan pesan tuh udah ada di otak sebenarnya, cuman cara menyampaikan agar menarik bagi audiens itu nggak tahu bagaimana caranya. Jadi aku mungkin bisa setelah ikut di Power Anchors ini bisa jadi yang lebih baik lah. Mungkin karena nama kita dikit sama ya Kak Ivan, ya jadi bisalah sama kayak Kak Ivan juga. Bisa, lebih baik pasti. Thank you. Siap. Mantap Ivan. Thank you Ivandi. Okay. Ivandi Kabul. Oke, selanjutnya ada
Mas Rahmat Dwi. Silahkan. Halo. Hai. Halo, kok. Saya Sir. Silakan. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mau nyampaikan template di channelku. Selamat malam semua. Bagaimana kisah kalian hari ini? Asik. Semoga setiap waktu dan setiap langkah yang kalian jalanin hari ini benar-benar baik. Karena berpura-pura baik siapa ya kok? Oke, kenalin, nama saya Rahmat. Biasa orang manggil Mamet. Putaranku manggil Mamet. Nah, aku nih seorang musisi, pemain trompet. Terus sekarang juga bekerja sebagai guru. Sama seperti tadi Kak Sari ya. Awalnya juga nggak berminat buat jadi guru, tidak ada bercita-cita menjadi guru, tapi setelah berjalan menjadi guru ternyata nyaman, dan sekarang akhirnya aku ngambil S2 pendidikan di Universitas Negeri di Jogja. Nah, kenapa aku ngambil ngikut daftar di Power Anchor? Karena tadi seperti teman-teman bilang, public speaking itu sangat dibutuhkan. Nggak cuma di dunia entertain atau yang lainnya, salah satunya kayak di dunia musik pun ada satu ketika yang seorang musisi itu harus berbicara di depan banyak orang ketika tidak ada MC dan yang lain untuk mempresent kita buat main di tengah-tengah lagu gitu kan. Jadi ketika biasa seorang MC itu kan hanya mempresent di awal, tapi di jeda antar lagu kadang musisi itu sendiri yang berimprovisasi untuk bicara di depan umum. Nah, awal-awal dulu ketika aku terjun langsung, itu sempat terbata-bata saat ngomong. Gak bisa ngomong sama sekali, kayak bingung. Ini gue harus ngapain nih di panggung ya? Ini gue gimana caranya supaya nggak garing? Supaya penonton bisa fokus dan nggak berpaling saat kita pindah lagu itu kan kadang ada jeda segala macam. Mereka beralih ke handphone atau ngobrol atau apa. Gimana caranya buat orang fokus dari awal sampai akhir tuh nonton si pemain musiknya itu. Nah, terus kedua di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan setelah aku ngajar memang ngomong itu sangat perlu. Gimana cara menyampaikan ilmu terhadap siswa, terus bagaimana kita berkomunikasi antar guru, berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi lagi dengan orang tua, karena mungkin teman-teman yang guru juga pernah menjadi wali kelas, gimana cara berkomunikasi saat bagi rapot dengan orang tua atau ketika siswa itu ada masalah gitu, kita bagaimana nyampeinnya ke orang tua supaya orang tua ini bisa menerima anaknya dan tidak beda dengan mungkin kalau kita dulu kan ketika ada guru lapor kesalahan kita ke orang tua akan ikut marahin gitu kan. Ini kita gimana nyampeinnya supaya orang tua bisa terima dan bisa menyampaikan ke anaknya bisa juga dengan cara yang baik. Jadi tidak langsung membuat orang tua menjadi emosi. Nah, itu kan juga butuh cara bicara yang benar menurut saya. Jadi itu tujuanku buat ikut Power Anchor tuh. Itu aja sih kok paling kok. Yap. Thank you Bro Rahmat, Bro Mamet. Thank you. Kasir lanjut. Berapa lanjut. lagi? Ya, 2 lagi ya? Iya, sepertinya. Oke. Rahmat Lubis. Boleh nih, Bro Rahmat. Dari Rahmat kita. Halo, selamat malam semua. Ini ya. Kenapa? Tinggal 2 lagi berarti ya. Monggo. Bro Rahmat Lubis, waktu dan tempat siap dihajar. Oke. Siap Bang, terima kasih Bang. Jadi sebelum masuk ke perkenalan ya, coba saya ada sebuah pantun yang baru dibuat untuk kita semua. Cakep. Bukan hanya suka yang buat berbunga, namun Cakep. cinta yang sukar bersuara. Walau raga tak saling jumpa, dalam Power Anchor kita bersua. Wih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haluma Lubis. Saya dari Provinsi Aceh, provinsi paling barat Indonesia. Saya sekarang mahasiswa semester 6 di Universitas Teuku Umar. Dan
ketertarikan saya itu di dunia jurnalistik, Pak. Di dunia jurnalistik dan kepenulisan ilmiah gitu. Namun sampai saat ini saya pun masih kebingungan juga dengan passion saya, masih bertukar-tukar gitu, Bang. Kadang suka di sini, kemudian suka di sana, dan suka di sana pula lagi. Masih belum komitmen gitu, Bang. Namun ya saya lebih suka di dunia jurnalistik. Saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Nah, di semester awal itu saya memiliki ketertarikan dalam public speaking, gitu, semacam MC, presenter-presenter di kampus. Nah, jadi dari situ saya mencoba belajar. Saya mencoba belajar bagaimana tampil di depan audiens, tampil di depan orang yang banyak. Dari situ saya masih grogi karena awalnya saya memang sedikit pemalu dan juga insecure sih, Bang, begitu. Jadi saya pernah ikut seleksi MC di kampus. Nah, saya mencoba ikut, saya gagal-gagal terus karena kurang tinggi, Bang. Bukan bukan karena suara atau apa, supaya kalah di tinggi gitu. Bukan kurang tinggi badan, Bang. Oh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di dunia public speaking gitu, saya lebih ke insecure gitu, Bang. Jadi saya juga susah di menyusun konten gitu biar menarik, sama seperti kayak kakak-kakak lainnya mungkin masalahnya. Saya juga di situ bermasalah, Bang. Namun sampai berjalan waktu hingga saat ini, saya punya juga ketertarikan di dunia news anchor seperti Bang Ivan sama Bang Nasir nih. Kemudian saya ikut challenge news anchor, kemudian lomba-lomba news anchor gitu. Jadi barangkali itu sih pengenalan dari saya, Bang. Siap. Dan semoga saya bisa muncul di TV sebagai news anchor seperti Kak Ivan dan Bang Nasir. Amin. Ya, kamu pengen Terima kasih. Presiden atau Raffi Ahmad nih? Beda jalur nih kita nih. News anchor berita sih, Bang. Berita ya? Berita seputar selebriti? Ya. Nggak mau? Saya itu loh, Bang, masih terkendala di bagaimana cara mencairkan suasana, Bang. Saya masih kurang di penguasaan konten gitu, Bang. Cuman saya lebih suka di bahasa-bahasa yang tersusun, kemudian sistematis bahan-bahannya gitu, Bang. Yep. Yasir banget ya. Oke, bro. Thank you. Oke. Yang terakhir nih. Oke, terakhir. Lim Anton Tantriono. Oke. Terima kasih untuk Ko Ivan sama Bang Yasir udah ngasih kesempatan, udah izinkan aku untuk masuk top 20 di Power Rankers. Aku perkenalkan diri, namaku Lim Anton Tantriono. Mungkin kalian pada ini ngecun kok nama Lim tapi kok tampang Jawa ya. Lim Anton Tantriono, saya biasa dipanggil Atan. Umur saya 28 tahun. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bagian alat berat. Kesibukan aku selain menjadi karyawan swasta, aku baru join 2019 sebagai kru dari salah satu wedding organizer di Palembang. Dan menurut aku ini salah satu impian aku, karena aku dari dulu tuh suka berbaur sama orang. Aku suka komunikasi banyak sama orang, suka bertemu dengan orang-orang baru. Dan aku bersyukur Power Anchors ini platform yang bisa kita bisa bertemu dari berbagai daerah, bahkan negara. Ada beberapa kendala yang mungkin aku alamin sampai sekarang. Aku merasa kayak kalau menyampaikan sesuatu itu kurang meyakinkan orang. Padahal aku di pekerjaan aku sering ngobrol dengan orang lokasi, dengan orang proyek untuk meyakinkan. Karena aku percaya kalau misalnya kita ngomong, baik itu
1-2 orang ataupun lebih, aku pengen kayak bisa meyakinkan, bisa mengajak supaya orang lebih, oh bahasanya tertarik ini, oh bahasanya oke nih kayak gitu. Cuman kayaknya aku merasa kurangnya di situ. Cuman itu aku nggak jadikan itu jadi batu sandungan, karena aku yakin aku masih bisa berproses. Yes. Karena kan Power Anchors ini juga bisa bertumbuh dan berkembang bersama, bukan lebih unggul atau gimana, tapi kita sama-sama belajar. Yes. Dan aku juga meyakini kalau bukan meyakini, aku